Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid din wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati jasadina wa qulubina lisyamradina zahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad asqam limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal azzil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sekarang akan membahas bab yang baru dari kitab Mathnawi karya Maulana Rumi ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyullahi ta'ala. Adapun bab ini ialah menjelaskan tentang firman Allah ta'ala li Musa bagi Nabi Musa alaihissalam bi ayya'tadzirah dengan hendaknya memaafkan itu Nabi Musa lirra'i bagi sang penggembala itu. Jadi perintah dari Allah Ta'ala bagi Nabi Musa untuk memaafkan sang penggembala yang karena begitu kuat dirundung cinta, dirundung mabuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah mengungkapkan kalimat-kalimat yang dipandang tidak pantas di dalam syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang sudah beberapa kali dijelaskan tentang kalimat sang penggembala itu adalah, ya Tuhan, di mana Engkau, aku akan mengikutimu. Aku akan merapikan sandalmu, menyisir rambutmu, aku akan menyuci pakaianmu, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak pantas bagi syariat. Tapi Allah Ta'ala menurunkan firman kepada Nabi Musa untuk memaafkan sang penggembala itu. Orang yang sangat kuat rindu dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Thumma laqa, kemudian meletakkan Allah, siapa Allah Ta'ala, fi sirri Musa, di dalam batin Nabi Musa alaihissalam, bi ba'dil asrar, dengan sebagian rahasia-rahasia ilahi itu. La yambaghi, tidaklah pantas, al-boho, menyebarkan, biha, dengan itu asrar. Jadi ya, ketika Nabi Musa hanya berpegang kepada syariat dan itu dipakai untuk menyalahkan orang yang tergila-gila kepada Allah Ta'ala, Allah kemudian menurunkan rahasia-rahasianya di dalam relung hati Nabi Musa itu. Dan rahasia-rahasia keilahian itu sama sekali tidak pantas untuk disebarkan, untuk diungkapkan ke muka umum. Tidak pantas.
Karena ketika sudah menyangkut perkara rahasia keilahian itu, betapa banyak nanti hukum-hukum syariat yang secara logika, secara otomatis mesti tidak berlaku. Jadi karena itu hanya orang-orang tertentu yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala rahasia keilahian itu. Hanya orang-orang tertentu. Itu orang-orang yang sudah kadung menyelami telaga ilahi, samudra ilahi. Itu oleh Allah Ta'ala dikasih rahasia keilahian yang akan senantiasa disimpan di dalam batin mereka. Kecuali orang-orang tertentu seperti Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj itu tetap mengungkapkan rahasia keilahian. Jadi ya, kalau sekarang kita belum merasakan, belum tahu apa rahasia keilahian itu, minimal kita memiliki pengharapan agar suatu saat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan rahasia keilahian itu. Siapa orang yang dianugerahi rahasia keilahian, maka orang itu akan menikmati kebersamaan dengan Allah, akan menikmati sembah sujud yang total kepada hadiratnya. Rahasia keilahian. Jadi kalau suatu saat kita memiliki, dianugerahi oleh Allah Ta'ala rahasia keilahian, jangan omongkan sana sini. Sebab apa? Diomongkan pun juga belum tentu kita dihargai. Diomongkan pun juga belum tentu itu bisa dimengerti. Bisa-bisa malah kita dianggap mengada-ada. Kata Maulana Rumi, apa yang kuceritakan dalam kitab-kitabku, bagi orang-orang yang tidak memiliki kesiapan untuk menerimanya, itu akan dikatakan sebagai cerita omong kosong. Jadi Maulana Rumi bercerita macam-macam, menedahkan apa yang dialami dalam dunia rohani ke dalam kitab-kitabnya, itu disebut omong kosong. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengalami, mereka akan mengakui bahwa itu merupakan koin murni dari alam rohani. Artinya apa? Betul-betul merupakan pengalaman. Jadi betapa jauh jarak antara orang-orang yang mengalami rahasia keilahian dengan orang yang hanya berpegang kepada kulitnya agama semata-mata. Jauh jarak itu. Wansabbatil kalimatu ala qalbi Musa, dan menjadi tegak al kalimatu apa teks-teks itu ala qalbi Musa atas hati Nabi Musa. Wamtazajat, dan bercampur ar-ru'yatu apa adanya ru'yah itu bil qauli dengan kata-kata. Jadi ya, kalimat-kalimat yang dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya tanpa huruf tanpa suara itu betul-betul memenuhi hati Nabi Musa. Untuk apa? Agar Nabi Musa bisa memahami kalimat-kalimat aneh yang disampaikan oleh orang yang tergila-gila kepada hadiratnya itu. Kalau enggak diberi potensi, tidak diberi kemampuan untuk bisa memahami kalimat seperti itu, maka selamanya kalimat orang yang mabuk kepada Allah, si penggembala itu, selamanya akan terasa asing bagi Nabi Musa. Jadi oleh Allah Ta'ala, Nabi Musa diberi rahasia keilahian agar bisa klop, bisa memahami, bisa langsung menerima kata-kata yang semula diprotes, yaitu kata-katanya sang penggembala segila Tuhan itu. Faghaba 'anil wa'yi fatratan minaz zaman. Faghaba, maka lenyap itu Nabi Musa 'anil wa'yi dari kesadaran, fatratan pada sepotong waktu minaz zaman dari zaman. Jadi ketika Nabi Musa menyelami rahasia keilahian, hilang dirinya. Nah, hilang itu bagaimana ya? Nah, ini yang di dalam ayat itu disebut dengan adanya pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Tuhannya Nabi Musa, ketika Allah Ta'ala itu menampakkan diri pada gunung, maka gunung itu menjadi hancur, sementara Nabi Musa pingsan. Nah, pingsan itu yang disebut hilang kesadaran dirinya yang baru, masuk ke dalam dunia keilahian secara mutlak. Jadi nggak sadar.
Nggak sadar. Jadi ada orang-orang yang tenggelam di dalam samudra keilahian itu nggak sadar. Aku siapa, yang nggak tahu aku ini siapa. Nggak sadar. Kenapa? Karena sudah kadung sepenuhnya tenggelam dalam samudra keilahian. Orang yang sepenuhnya tenggelam dalam samudra keilahian itu berarti sudah direbut oleh Allah Ta'ala, dimasuki dalam kemahaannya. Hilang dia sebagai person, bergabung dengan kemahaan Allah Ta'ala tak terkira-kira. Ibarat setetes embun jatuh di lautan, lenyap dia sebagai setetes embun menjadi bagian dari samudra raya yang senantiasa bergelombang itu. Jadi seketika hilang kesadarannya dia, hilang kesadarannya. Nah, orang-orang jadzab itu mereka yang senantiasa hilang kesadarannya. Hilang kesadaran. Karena hilang kesadarannya, maka kata-katanya itu murni dibimbing langsung oleh hadiratnya. Nah, kalau kata-kata itu dibimbing langsung oleh hadiratnya, maka pertentangan dengan syariat itu tidak ada. Bukankah syariat juga dari Allah Ta'ala? Sebagaimana juga hakikat. Hilang pertentangan. Lahiriahnya kelihatan sebagai pertentangan. Tapi karena yang punya syariat yang ikut andil di situ, maka pertentangan itu menjadi tidak ada. Kenapa? Karena terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan seperti apa? Allah itu akan menarik orang-orangnya, terserah. Dengan lewat jalur syariat, oke. Lewat jalur jadzab juga boleh. Jadi sama-sama datang dari Allah, baik syariat maupun hakikat. Itulah sebabnya tauladan teragung dalam kehidupan Kanjeng Rasul Muhammad SAW adalah orang yang paling syariat. Di saat yang bersamaan adalah orang yang paling hakikat. Di saat yang bersamaan. Jadi karena itu orang seperti beliau, seperti Kanjeng Rasul pasti memahami betul tentang orang-orang yang hilang kesadarannya karena kadung termabuk-mabuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wa ada ilaihi fatratan, dan kembali itu wa'i kesadaran itu ilaihi kepada Nabi Musa fatratan pada waktu yang lain. Pada waktu yang lain. Jadi ketika mendapatkan rahasia keilahian, lenyap kesadaran dirinya. Di satu saat kembali lagi kesadarannya itu. Yaitu kembali bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang diutus untuk umatnya. Diutus untuk umatnya. Wa tara fatratan minaz zaman minal azal ilal abad. Wa tara, dan terbang itu Nabi Musa fatratan pada suatu waktu minaz zaman, dari zaman. Jadi ya, zaman di sini apa maksudnya? Kebaharuan waktu yang sekarang kita rasakan itu loh. Nah, waktu yang sekarang ini adalah waktu yang baru. Baru. Adanya setelah keberadaan alam semesta. Jadi kalau tidak ada alam semesta, dari mana datangnya waktu? Waktu itu merupakan anak kandung dari sebuah ruang. Ya. Tadi misalnya kita berbuka, terus kita tarawih, nanti mau sahur. Ini waktu yang berjalan ini baru. Nah, Nabi Musa itu terbebaskan satu ketika dari waktu yang baru itu, terbang ke mana? Terbang minal azal ilal abad, dari zaman azali menuju keabadian. Zaman azali itu apa? Zaman sebelum dimulainya segala sesuatu. Itu pun di situ cuma namanya, sebab di situ tidak ada zaman sebenarnya. Karena berzaman itu kan berkaitan dengan waktu yang bergulir. Dari zaman azali sampai ke keabadian. Jadi kalau zaman azali itu konotasinya adalah kepada belum dimulainya segala sesuatu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum mengejawantahkan diri, belum muncul sebagai apa yang disebut sebagai makhluknya. Sementara zaman keabadian itu menunjuk kepada setelah rampungnya segala sesuatu. Jadi hebat. Minal azal ilal abad, terbang dari zaman azali ke keabadian. Berarti apa? Melintasi gemuruh kefanaan dunia ini. Melintasi. Jadi ya, kalau kata Syekh Abdul Karim Al-Jili ya, kalau orang mendapatkan tajalli dari nama Allah Ta'ala Al-Qadim. Al-Qadim itu terdahulu, tidak ada yang lebih dulu. Al-Qadim. Maha terdahulu,
tidak diawali oleh ketiadaan. Kalau orang itu mendapatkan tajalli Allah dari namanya Al-Qadim, maka orang ini bisa menyaksikan munculnya alam semesta dari tiada menjadi ada. Kalau orang ini sampai menerima tajalli namanya Al-Qadim itu, orang ini sampai bisa merasakan bagaimana seluruh anasir alam raya itu muncul lewat dirinya. Muncul lewat dirinya. Dari konsep menjadi realitas, dari ide menjadi realitas, menjadi empirik. Itu zaman azal. Zaman abad itu, keabadian, kapan itu? Yaitu setelah rampungnya proses segala sesuatu. Jadi makanya di sini Allah Ta'ala disebut al-awwal, disebut al-akhir. Al-awwal itu merupakan awal mula segala sesuatu, al-akhir itu akhir dari segala sesuatu. Jadi membentang dari awal mula sampai akhir segala sesuatu. Ma wara Allah marma, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada tujuan apapun di belakang Allah atau setelah. Sebab istilah kata setelah pun itu juga enggak benar. Bagaimana mungkin setelah Allah? Allah itu akhirnya akhir. Bagaimana mungkin juga sebelum Allah? Allah itu awalnya awal. Jadi baik kata setelah maupun belum tidak bisa disandarkan kepada Allah. Tapi dalam rangka bahwa menunjukkan Allah Ta'ala itu merupakan akhir dari segala akhir, Syekh Abdul Qadir bilang, ma wara Allah marma. Jadi tidak ada di belakang Allah itu tujuan yang lain. Jadi tujuan kita itu cuman satu, yaitu awal kita sekaligus. Gitu ya. Betapa hebatnya. Mendapatkan rahasia-rahasia keilahian langsung bisa terbang, enggak tanggung-tanggung dari keazalian menuju keabadian. Terbang suara. Berarti ada ya, ada potensi dalam diri manusia itu yang ketika mendapatkan karunia istiqdat dari Allah Ta'ala, karunia berupa kesiapan, lantas kesiapan itu kemudian di situ diletakkan rahasia-rahasia keilahian, maka orang bisa terbang dari keazalian menuju keabadian. Jadi kita itu sebenarnya ya bisa sampai di keazalian kalau dapat tajallinya Allah Ta'ala Al-Qadim atau Al-Awwal. Bisa juga sampai di keabadian kalau mendapatkan tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Akhir. Ini Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Jadi, kita kalau merenung ya terengungun-ngungun. Allah, Allah hebat, hebat enggak terjangkau engkau. Allah, Allah hebat, hebat sekali. Jadi, kita menjadi tertegun-tegun, menjadi terengungun-ngungun. Betapa renungan keilahian itu sungguh nikmat adanya. Dan menjadikan kita bisa terbebaskan dari belenggu kefanaan alam raya ini. Nah, terus apa kata Maulana Rumi? Walau fassartu ba'da hadza, andaikan menafsirkan aku ba'da hadza setelah ini penjelasan, yakunu maka ada tafsir itu balhan ialah bodoh. Andaikan aku diberi kesempatan untuk menafsirkan, maka tafsirku pasti bodoh. Kenapa? Bagaimana mungkin yang tak terjangkau oleh keterbatasanku itu akan aku jelaskan. Aku mengalami. Tapi ketika aku diberi kesempatan untuk menjelaskan, pasti tafsirku, penjelasanku itu bodoh. Jadi ya, bagaimana mungkin manusia yang terbatas, yang nisbi itu bisa mengurai ketak terhinggaan ilahi? Gak mungkin. Dalam filsafat logika manapun itu gak mungkin. Enggak mungkin. Karena itu enggak mungkin ada orang yang betul-betul kenal Allah sebagaimana Allah kenal dirinya. Itu yang kata Ibnu Arabi, Allah adalah angkarun nakirat, paling nakirohnya nakiroh. Ya, dalam ilmu nahu ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat. Allah adalah angkarun nakirat. Di saat yang bersamaan Allah adalah a'raful ma'arif, paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Lianna syarah hadza, kenapa disebut bodoh? Karena penjelasan perkara ini
fima wara al-wa'i, berada di belakang kesadaran. Berada di belakang kesadaran. Kalaupun toh dengan bimbingan Allah Ta'ala dijelaskan, itu tidak akan dipahami oleh banyak orang. Itulah sebabnya ya, banyak kitab-kitab rahasia keilahian itu yang diperintahkan oleh Nabi Khidir untuk dibakar. Salah satunya adalah kitabnya Syekh Hakim At-Tirmidzi. Dibakar. Karena walaupun disebarkan, apa gunanya? Gitu loh. Kalau istilahnya Syekh Abdul Karim Al-Jili, aku pernah berjumpa dengan malaikat-malaikat yang jauh di atasnya malaikat Jibril. Tapi untuk dijelaskan kepadamu, apa gunanya juga? Tuh nggak paham juga. Jadi dunia keilmuan, keilahian itu membentang luas, seluas-luasnya. Orang yang sudah pernah masuk di situ, orang itu pun juga tak sanggup milih kata-kata untuk menjelaskannya. Adanya adalah mereka tertegun-tegun, terengungun-ngungun, tak habis takjub menyaksikan kemahaannya itu. Ya. Walau tahaddatsu biha, andaikan membincangkan aku biha dengan itu kalimat-kalimat laqtala'at, nescaya tercerabut al-uqulu, apa akal-akal. Kalau aku berbicara masalah itu, akal-akal manusia itu copot, nggak bisa. Jadi akal ini terbatas loh ya. Akal ini terbatas. Jadi karena terbatas, maka yang diperoleh juga terbatas. Itulah sebabnya tidak boleh memutlakkan adanya pandangan yang dimiliki manusia, pikiran manusia. Nggak boleh dimutlakan. Akalnya terbatas, bagaimana mungkin melahirkan yang tak terbatas? Apa yang dilahirkan oleh yang terbatas, pastilah terbatas. Jadi nggak mungkin misalnya, ini mutlak. Lah, firman Allah yang mutlak. Ketika kau pahami, pemahamanmu itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Jadi nggak bisa dengan kemudian dengan sangat percaya diri, ini mutlak kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Betul kalau itu firman Allah. Tapi ketika kau pahami kemudian kau jelaskan, penjelasanmu bisa dibantah atau bisa ditambahi dan lain seterusnya. Jadi tidak bisa kita mutlak-mutlakan di sini. Pentingnya kita memiliki kerendahan hati, memiliki belas kasih dan rasa sayang. Jadi kalau aku jelaskan, katanya, kata Maulana Rumi, maka copot nanti akal-akal manusia itu bingung. Terus, walau katabtuha, andaikan menulis aku kepada itu kalimat, la tahattamat al-kathiru minal aqlam, saya menjadi patah al-kathiru, apa kebanyakan minal aqlam, dari pena-pena. Kalau aku tulis patah semua penanya, enggak sampai kepada tujuan yang diinginkan dalam penjelasan itu. Tidak bisa. Jadi ya, kita bayangkan, gemuruh ilmu pengetahuan manusia di dunia ini, itu hanya sangat sedikit dibandingkan dengan kemahaan Allah Ta'ala. Sangat sedikit. Dan karena itu tidak bisa diandalkan untuk dipakai sepenuhnya mengenal Allah. Nggak bisa. Terlampau kerdil akal pikiran manusia untuk memahami sepenuhnya kemahaan Allah Ta'ala itu. Terlampau kerdil, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, di sini kemudian ketika orang merasakan tahu apa artinya rendah hati. Iya, aku tidak punya ilmu apapun. La ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Jadi nggak punya apa-apa. Wa indama sami'a Musa hadzal itab minal haqqi. Wa indama sami'a, dan manakala telah mendengarkan Musa, siapa Nabi Musa, hadzal itab, terhadap kritik Allah Ta'ala ini, minal haqqi, dari Allah yang maha benar, asra'ah, maka bersegera itu Nabi Musa fi sahra'i, menuju padang pasir, bathan, karena mencari anir ra'i, terhadap si penggembala itu. Setelah dapat kritik dari Allah Ta'ala, segera menyusul mencari sang penggembala yang semula sudah dimarahi itu. Nabi Musa marah-marah, kau ngomong sama saudaramu, sama pamanmu, apa, sama temanmu, itu Tuhan semesta alam. Kenapa kau menggunakan kalimat-kalimat seperti itu? Ya. Jadi Nabi Musa ternyata menyesal kemudian mencari sang penggembala.
Wasara dan berjalan itu Nabi Musa muqtafiyan seraya mengikuti athar dzalika syarit terhadap jejak-jejak sang pembelot itu. Pembelot dari apa? Bukan dari Allah, pembelot dari pemahaman syariat. Jadi cari mana tadi orang yang ngawur itu. Yang sesungguhnya tidak ngawur, cari itu. Dicari jejak-jejaknya kemana? Jejak-jejak kakinya itu mengarah kemana? Dicari ke padang pasir oleh Nabi Musa. Wa huwa yanfadu turab an ashabi sahra wa huwa adapun itu asyarid yanfadu ialah mengibaskan asyarid turab kepada debu an ashabi sahra dari rumput-rumput padang pasir. Wa inna khadwal maftunin sesungguhnya langkah-langkah orang gila fi hadidatihi pada diri itu orang gila la yatamayyazun saya berbeda langkah orang gila an khadwil akharin dari langkah orang-orang yang lain dicari ya. Jadi titik nih kalau orang-orang yang sadar orang biasa itu mungkin lurus kemana ini orang gila. Jadi harus beda ini. Jadi dicari oleh Nabi Musa dengan penuh ketelitian dari tempatnya bertemu itu mengarah ke mana? Dicari. Oleh Nabi Musa cari. Bagi Nabi Musa, ini orang gila. Langkahnya pasti tidak sama dengan orang yang sadar. Kan mampir di mana, terus megang batu, ketawa, terus pergi lagi. Dan perginya sekali ke sana, nggak mesti ke sana. Ke sini, ke situ lagi. Macam-macam ya. Faqadim maka berlalulah engkau, pergilah engkau Musa karrohi seperti benteng fi syataranji di dalam permainan sekak. Ayo langsung maju. Kamu Musa maju seperti benteng dalam sekak itu kan bisanya maju mundur terus ke kanan ke kiri. Ayo maju seperti benteng dalam permainan sekak itu maju. Habitatan min a'la ila asfal seraya turun min a'la dari atas ila asfal ke bawah. Waqadim dan majulah engkau Musa kalfil seperti peluncur tamdi berjalan itu peluncur mawajatan bengkok. Jadi kalau peluncur kan ke sana. Artinya apa? Ayo kau pergi sebisa mungkin. Kalau kau mungkin pergi dengan cara perginya benteng, bisa maju, bisa ke pinggir itu. Bisa mundur. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa maju dan mundur. Kalau itu tidak kau temukan, majulah seperti peluncur ke sana atau ke sana. Serong. Jadi pokoknya langkah apa saja silakan pakai, yang penting kau bisa menemukan orang gila itu. Cari. Jadi Allah Ta'ala di sini ya mengerahkan Nabi Musa untuk mencari si gila dengan berbagai macam langkah. Nah, artinya apa? Isyaratnya adalah temukan orang yang gila kepada Allah dengan cara apapun yang kau miliki. Itu tidak saja berlaku untuk Nabi Musa, untuk kita juga di dunia ini. Temukan orang yang akrab dengan Allah, yang tergila-gila dengan Allah, yang kata-katanya istimewa di hadapan. Temukan itu dengan cara apapun. Jadi dalam hidup ini jangan sampai jauh dari orang-orang terkasih di hadapan Allah. Jangan sampai jauh. Kata kitab Masnawi di bab yang lain disebutkan bahwa jauh dari kekasih Allah sama saja jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kekasih Allah, karena para wali itu merupakan duta kehadiran Allah Ta'ala di dunia ini. Cari orang-orang seperti itu. Jadi ketika kita berada di sebuah tempat, di situ dikenal ada orang yang dekat dengan Allah, datang ke sana. Berkahnya melimpah ruah itu. Bahkan ketika sudah wafat sekalipun, para wali itu bisa kita ziarahi. Dan kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan barokah lewat sang wali itu. Fahuwa hinan kal mauji yakunu rafi'an lil alam. Fahuwa maka adapun itu syarit. Orang yang gila itu, orang membelot dari syariat itu. Hinan satu ketika kal mauji seperti gelombang samudra, seperti ombak itu. Yakunu ada itu syarit rafi'an lil alam. Ialah mengangkat adanya bendera. Satu saat ya. Orang yang tergila-gila kepada Allah Ta'ala itu menjadi sangat islami. Allah, apa gitu semacamnya itu ya. Mengangkat bendera. Di saat yang lain bersembunyi itu. Diam aja.
Tidak pernah terdengar dari kata-katanya itu subhanallah, alhamdulillah, apa enggak pernah terdengar. Tapi hatinya gemuruh dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu. Wahinan kasamka, hinan di ketika yang lain kasamka seperti ikan. Ya kuno ada itu syarid masyan telah berjalan ala batnihi di atas perutnya. Jadi kadang seperti ikan yang berjalan dengan perutnya. Jadi orang yang tergila-gila kepada Allah Ta'ala itu ada kalanya menampilkan diri seperti makhluk yang hina, seperti orang yang hina. Tapi mata batin manusia yang tajam bisa mengenali ini orang istimewa. Bisa mengenali. Nah, kalau hanya berpegang kepada mata kepala, nggak mungkin bisa mengenali bahwa orang itu adalah istimewa. Jadi misalnya ya, di zamannya Nabi Musa juga ya. Ada orang yang meninggal belepotan debu, dan Nabi Musa tidak sudi untuk menyolatkannya. Jadi dikira orang gila, yang sembarangan, dan tidak memiliki derajat apapun. Nah, ketika ternyata Nabi Musa itu tidak mau menyolati, Allah Ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya dan menegur Nabi Musa itu. Musa, itu kekasihku yang meninggal. Kenapa engkau tidak sholati? Jadi bahkan sekelas raja rohani seperti Nabi Musa bisa nggak paham loh. Bisa nggak paham bahwa orang yang belepotan debu dan meninggal itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak paham? Berarti apa? Berarti Allah merahasiakan hubungan istimewanya dengan si gila ini, dengan yang belepotan debu yang mati itu dirahasiakan dari penglihatannya Nabi Musa. Jadi karena itu kita menyaksikan makhluknya Allah Ta'ala, menyaksikan manusia yang sama sekali tidak berkelas secara lahir ya. Jangan lantas kita rendahkan orang seperti itu. Boleh jadi itu diantara kekasih hadiratnya. Boleh jadi. Jadi, sekelas raja rohani seperti Nabi Musa itu tidak paham pedalaman sebilah kayu, kata Maulana Rumi. Artinya apa? Ketika megang tongkatnya, tongkatnya suruh lemparkan. Setelah dilemparkan, berubah jadi ular, takut Nabi Musa. Jadi itu bukan seperti tukang sulap Nabi Musa itu, yang sudah tahu nanti dilempar jadi apa. Enggak tahu itu. Enggak tahu. Nah, kata Maulana Rumi, kalau raja rohani sekelasnya Nabi Musa tidak tahu pedalaman sebilah kayu, lantas apa sesungguhnya kita ini? Jadi tukang sihir itu ya, tukang sihirnya Fir'aun itu, jumlahnya 8 orang itu kemudian masuk Islam, bukan apa-apa. Karena terheran-heran juga kepada rasa takutnya Nabi Musa itu loh. Ini kalau orangnya saja takut, berarti Allah Ta'ala yang maha yang mengatur ini. Orangnya saja nggak paham mau jadi apa tongkatnya kok gitu. Nggak paham. Makanya lantas masuk Islam, masuk agamanya Nabi Musa di waktu itu, dan sama sekali tidak takut terhadap ancaman Fir'aun untuk memotong tangan dan kakinya secara diagonal. Nggak takut sama sekali mereka itu. Kenapa? Kesemsem Nabi Musa yang disaksikan oleh para tukang sihir itu bahwa Nabi Musa bukanlah jenis tukang sihir juga. Bukan. Lain ini. Jadi ketika, kata Ibn Arabi begini, ketika disebutkan bahwa tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular itu makan ular-ular ciptaan tukang sihir, menciptakan, merubah menjadi ular-ular ya di tangan para pesulap tukang sihirnya Fir'aun itu. Sesungguhnya tongkatnya Nabi Musa itu tidak makan sebagaimana harfiah dipahami oleh kebanyakan manusia, artinya dimakan ya. Berarti tongkat itu jadi ular beneran terus dimakan masuk ke dalam tongkat itu. Bukan seperti itu, kata Ibn Arabi. Yang dimaksud tongkat itu memakan ular-ular itu. Nah, ular-ular yang diciptakan dari tali itu menjadi tak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki tuah, tidak memiliki kedigdayaan apapun. Artinya apa? Ketika ular-ular dari tali itu dilepas ya, sebagai suatu sulap, sebagai suatu sihir, itu kemudian menjadi tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apapun ketika tongkatnya Nabi Musa itu dilepas juga. Jadi bukan seperti yang dipahami harfiah itu, dimakan beneran tuh. Bukan.
Bukan bukan seperti itu kata Ibnu Arabi dalam kitab tafsirnya itu. Jadi maksudnya apa? Kekuatan tukang sihir itu dilumpuhkan oleh kekuatan Allah Ta'ala dalam tongkat itu maksudnya. Dilumpuhkan. Jadi satu ketika seperti gemuruh, seperti gelombang orang yang gila kepada Allah. Di saat yang lain seperti ikan yang berjalan dengan perutnya. Wahyanan dan pada waktu-waktu yang lain, yaktubu menulis itu orang gila ala turab di atas debu. Halau terhadap kondisi orang gila, jadi nulis-nulis apa nggak tahu ya. Bisa pakai ranting-ranting, bisa pakai kerikil tuh apa. Itu bukan hal yang sia-sia, bukan tak bermakna itu. Orang yang mabuk kepada Allah Ta'ala jauh tindakannya dari ketidakbermaknaan. Pasti bermakna. Walaupun seringkali kita tidak paham. Jadi ada modelnya orang jazab itu yang kata-katanya banyak tak dipahami. Jadi model perlambang-perlambang yang kelas tinggi itu. Sebagian kecil dipahami, kebanyakan tidak paham. Kebanyakan tidak bisa kita pahami. Itu seperti apa? Mithruli malin yadribur ramlah, sebagaimana tindakan seorang peramal. Jadi ketika gini ini seperti sedang meramal. Nah, ternyata ya banyak orang-orang yang tergila-gila kepada Allah Ta'ala itu ramalannya itu persis benar. Ramalannya ya. Yang akhir-akhir ini ya ada sebuah kitab ya yang ditulis oleh Habib Abu Bakar Al-Masyhur di Yaman itu. Itu kitabnya tahun 2015, itu cetakan ulang yang ketiga. Di situ ya sudah disebutkan, saya baca sendiri, sudah disebutkan munculnya virus bernama corona, itu ada loh. Wahumal corona itu. Nah, tapi di waktu itu ini apa itu? Kan nggak paham. Jadi bagi orang-orang yang sudah intim akrab dengan hadiratnya, masa yang akan datang itu begitu nyata sekarang. Bahkan orang yang merupakan wali kutub ya, Syekh Abdul Hasan Syadzili pernah menyatakan, andaikan tidak dilarang oleh syariat, saya bisa menyebutkan dengan detail seluruh peristiwa dari awal mula penciptaan alam semesta sampai hari kiamat. Padahal ya, itu kalau semuanya ditulis tuh ya, itu akan menjadi berlipat-lipat isi perpustakaan dunia. Dari awal mula penciptaan. Awal mula penciptaan. Ketika langit dan bumi waktu itu masih menyatu. Belum fafataknahuma, belum, masih menyatu. Sebelum dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ilmu pengetahuan disebut dengan peristiwa Big Bang, ledakan besar. Sampai akhirnya orang ahli surga masuk surga, orang ahli neraka masuk neraka. Itu bisa aku sebutkan. Jadi, betapa ilmunya itu melampaui seluruh perpustakaan yang ada. Jadi manusia itu sangat mengagumkan ketika akrab dengan Allah Ta'ala, Allah memberikan ilmunya yang tak terkira-kira. Padahal ya, ilmu yang dimiliki oleh orang seperti Syekh Abdul Hasan Syadzili itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan Rasulullah. Belum seberapa, tapi sudah begitu. Sudah seluas-luasnya seperti itu. Jadi perkara meramal, banyak. Wa fin nihayati wajadahu wara'ahu wa qala lahu al-bushra falaqad sadara al-amr. Wa fil nihayati, dan pada akhirnya wajada mendapatkan Nabi Musa yang nyari-nyari tadi, kepada itu syarid wara'ahu, di belakangnya Nabi Musa. Cari kemana-mana ada di belakangnya tiba-tiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa ya. Cari kemana-mana dari tadi. Gitu. Sama seperti pengalaman gini ya. Pengalaman Gusmi itu menundukkan seorang bajingan bernama Yasin di Malang. Ketika mendengar kata-kata Gusmi, si Yasin itu bilang, siapa itu? Kiai, dukun,
atau bajingan. Terus setelah keluar dari musala, Yasin itu ketemu Gusmi. Gusmi kemudian bilang begini, aku pinjam rumahmu. Tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya, menyelinap ke dalam kamarnya itu loh. Nah, dicari sama si Yasin itu mau digebukin. Dicari, kan masuk ke dalam rumahnya itu. Semua rumah itu ya, semua rumah itu di dalam, itu dicari nggak ada. Termasuk ke kamarnya nggak ada. Setelah lama di situ, sambil marah, sambil bingung ya, untuk mencari Gusmi agar bisa digebuk gitu, Gusmi tiba-tiba menepuk punanya di belakang. Kamu mencari aku? Akhirnya waktu itu langsung tunduk si Yasin itu. Jadi orang yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan sangat mudah diletakkan di sini, di situ, di sana, di mana-mana oleh Allah taala dengan mudah. Nabi Musa mencari kemana-mana, ada di belakangnya. Oh, di sini dari tadi, padahal tadi yang nggak ada. Ya. Itu dengan sangat mudah. Nabi pernah mempraktekkan itu juga ketika beliau mendapatkan seorang tamu ya, yang beragama Nasrani. Ada tamu di zaman Nabi itu, ada tamu, rombongan tamu. Kalau Nabi mendapatkan rombongan tamu itu biasanya tamu itu dibagi-bagi agar di dalam menyuguhi tamu itu tidak berat. Kalau satu orang kan berat. Jadi, siapa yang mau menerima tamu ini? Akhirnya Nabi kebagian orang yang paling besar tinggi itu, yang makannya bisa 6 kali lipat orang biasa. Nah, bertamu kepada Nabi, disuguhi oleh Nabi makanan-makanan enak disuguhi. Sampai akhirnya karena kenyang terlalu kenyang, tertidur di rumah Nabi itu. Ini juga diceritakan dalam kitab Masnawi. Tertidur di rumah Nabi. Setelah tertidur di rumah Nabi itu, menjelang pagi, tamu ini melakukan hal yang memalukan. Apa itu? Berak di situ. Dari saking kenyangnya, tidur terus berak. Tapi tamu ini tahu juga apa artinya rasa malu. Malu semalu-malunya. Wah, badanku gagah, makan banyak, tidur hanya menghasilkan tai begini. Malu, karena malu kepala si tamu itu dibentur-benturkan ke tembok. Nabi tahu, tapi Nabi diam. Nah, rupanya apa? Rupanya karena sangat kuat menanggung rasa malu, tamu ini mau kabur. Nabi membiarkan, mau kabur, membiarkan. Nah, dalam kondisi dibiarkan kabur, si tamu itu ya, yang dibiarkan kabur tamu itu, terus kabur, akhirnya sudah agak siang. Si tamu itu baru sadar kalau kalungnya tertinggal di rumah Nabi. Akhirnya apa? Antara berani dan tidak, akhirnya memutuskan untuk mengambil kalung itu. Mengambil kalung itu. Nah, tapi begini, apakah ketika orang ini, tamu ini belum keluar dari rumah Nabi menjelang subuh, apa Nabi tidak keluar? Nabi keluar sebenarnya. Karena kebiasaan beliau itu sholat malam keluar. Tapi keluar dengan cara yang paling sakti. Yaitu tidak kelihatan tubuh Nabi dan tidak kelihatan ada pintu terbuka. Gitu loh ya. Jadi Nabi bisa menggunakan ini kalau mau. Jadi bisa dalam sekejap mata itu melintasi ruang waktu itu, bisa. Jadi beliau itu bisa dengan lebih canggih dibandingkan dengan sigilah Tuhan di zamannya Nabi Musa itu. Bisa lebih canggih dari itu. Karena asal usul seluruh kecanggihan rohani itu tak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tamu tadi yang pada akhirnya mengambil lagi kalungnya itu, nah di situ ternyata apa? Ketika pulang ke rumah Nabi untuk mengambil kalungnya, menyaksikan Nabi membersihkan kotoran si tamu ini loh. Padahal sebelumnya para sahabat itu sudah bilang, biar kami Nabi yang membersihkan. Oh tidak. Ini tugasku secara khusus katanya. Jadi Nabi itu minta seember air untuk membersihkan kotoran si tamu ini loh. Yang kalau bagi kita mungkin menjijikkan. Ya. Orangnya besar, gagah, malah yang ori celana. Kan? Wah, enggak ini ya, enggak moto belas ya. Nah, Nabi itu menyuci sendiri, membersihkan sendiri kotoran sang tamu itu. Dan ajaibnya apa?
si tamu ini untuk pertama kalinya tergetar batinnya. Tergetar batinnya. Seolah-olah menyaksikan tangan Tuhan sedang membersihkan kotorannya. Si tamu. Karena itu kemudian si tamu ini dengan penuh tulus-tulusnya itu mengakui kenabian Rasulullah ini. Berislam kemudian sang tamu ini. Jadi rupanya Nabi itu tidak boleh digantikan tugasnya untuk membersihkan karena ada misi, ada petunjuk dari Allah agar si tamu itu tadi seolah-olah menyaksikan tangan Allah Ta'ala membersihkan kotorannya. Dan kalau begitu, bagaimana mungkin tidak berislam? Bagaimana mungkin tidak tunduk dan tidak patuh? Itu. Padahal kalau diajak itu enggak mau, masuk Islam ya enggak mau. Tapi karena menyaksikan diri kotorannya itu disucikan, dibersihkan oleh Nabi. Betapa Sayyidul Alamin, Tuan Rasul Amraya itu menyucikan kotoran seperti itu. Akhirnya masuk Islam. Jadi Nabi itu memiliki kekuatan, kesaktian yang jauh lebih sakti ketimbang wali jadab manapun. Nabi itu menempuh perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Sementara tempat tidur Nabi itu masih hangat kok. Tsumma rudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farshu wa qad nala jami'al ma'arib. Jadi Nabi pulang dari arsy itu, pulang dari berjumpa dengan Allah Ta'ala itu, tempat tidur beliau itu masih belum dingin, masih hangat, menunjukkan betapa sebentarnya. Padahal di mana itu? Di luar segala ruang itu. Jadi Nabi Musa menemukan segila itu ternyata berada di belakangnya. Wa qala lahu, dan menyatakan itu Nabi Musa lahu begitu segila al-busra, gembira. Artinya Nabi Musa gembira. Kenapa? Menemukan orang yang oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk mencarinya. Wah, gembira Nabi Musa itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal ya secara pangkat itu kan cuma umatnya Nabi Musa, jelas lebih tinggi Nabi Musa loh pangkatnya. Tapi di antara umat Nabi Musa ada yang dijadikan oleh Allah Ta'ala orang tergila-gila. Yang bahkan Nabi Musa itu sendiri merasa bergembira ketika menemukannya. Bergembira. Al-Bushra, gembira, kabar gembira. Falaqad sadarul amru, maka sungguh telah nyata al-amru, apa perkara itu. Perkara apa? Perkara kerahasiaan Allah Ta'ala yang diletakkan oleh Allah di dalam diri si gila itu. Dan sebelumnya Nabi Musa itu sudah dibekali oleh Allah Ta'ala rahasia-rahasia keilahian sebagaimana yang sudah diberikan kepada si gila itu. Jadi karena itu kita tidak cukup beragama secara harfiah, tidak cukup beragama secara verbal. Masukilah kedalaman, masukilah inti dari keberagamaan itu. Belajarlah bahwa ketika kita sholat, kita seolah-olah sedang bertamu dan berhadapan-hadapan dengan tuan rumah yang paling maha itu. Ini tidak lain adalah apa? Masukan-masukan secara tidak langsung bagi keberagamaan diri kita. Semoga senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita. Semoga negeri ini dan negeri-negeri yang lain terbebas dari corona. Amin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.